siap? Ya. Insya Allah, Pak. Langsung aja. Nah, Ayu rumahnya aman toh? Alhamdulillah aman, Bapak. Oh ya, alhamdulillah lah. Syukur-syukur aman ya. Sudah Aman, banjir. Insya Allah. Oke. Langsung aja kita nostalgia ke pedalaman materi, Pak Ayu. Materi pertama yaitu pengembangan profesionalisme guru. Di situ diajarkan tentang 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Coba sebutkan, Pak Wahyu. Satu kompetensi pedagogik, Pak. Yang kedua Ya, sosial. oke. Ketiga spiritual, pedagogik, sosial, spiritual. Satunya kepribadian, Pak. Satu lagi, kalau pengen nambah spiritual itu kan nambah satu lagi kurang satu apa ayo? Pedagogik, sosial, Hmm. kepribadian. Ya, jangan sebut spiritual. Oh, Nggak apa-apa ditambahin. Cuma satu lagi. profesional. Nah, itu maksud saya. Profesional itu apa, Pak? Profesional itu orangnya atau profesional, Pak? Ya, kalau Bekerja sesuai profesional kan dengan ngomong ini, Pak. person. Orang Ya. yang punya kemampuan Ah, di bidang tertentu. Terus dia ah, terikat dengan aturan atau kode etik ah. profesional. Ya. Dan kemudian menguasai. Menguasai. Ya kan? Oke, lanjut ke modul 2, Pak Wahyu. Di situ juga belajar tentang teori belajar dan pembelajaran. Coba sebutkan teori belajar yang Pak Wahyu sudah pelajari, apa aja. Saya yang paling ingat itu teori modeling, Pak. Teori belajar sosial, Oke, terus, Albert Bandura. terus, Yang kedua ada humanistik, oke, ada kognitif, kognitivistik, ya, terus, eh, amalannya B, behavioristik, ya, satu lagi K, konstruktivistik, apa? konstruktivistik, Pak. Oke, apa konstruktivistik? Proses belajar itu melibatkan anak-anak itu membangun sendiri pengetahuannya, Pak. Dari kata konstruksi, saya ingatnya itu, Pak. Ya, Kamu jadi betul itu, membangun sendiri itu maknanya adalah melibatkan ya, peserta didik, gitu, sehingga ada perubahan, gitu. Ada perubahan yang lebih baik lagi. Oke, sekarang lanjut ke Kurmer. Apa yang jenengan ketahui tentang kurikulum Merdeka, Pak? Yuk. ini, Pak, diferensiasi pembelajaran satu Ya, yang maksudnya, paling ingat. Membuat pembelajaran itu sesuai dengan kemampuan kondisi anak atau bakat anak atau sesuai dengan karakteristik anak-anak. di dalam kurikulum Merdeka itu kan diajarkan tentang proyek-proyek. Proyek apa yang jenengan ketahui? Project dalam hal apa, Pak? Eh? Proyek apa Project yang jenengan P5, ketahui? project profil pelajar Pancasila ini, Pak. Ya, gimana apa yang jenengan lakukan pada itu? Kegiatannya pada saat yang saya ikuti kemarin itu sebagai fasilitator P5 itu Ah, ke, apa kebetulan tema terakhir itu kan rekayasa teknologi. Nah, itu kita sebagai fasilitator itu diminta untuk memfasilitasi anak-anak mm-mm. mengembangkan proyek itu, Pak. Berapa itu, Pak? Dalam Apa proyeknya? kemarin temanya kan rekayasa teknologi. Kita kelompok saya itu Ya. bikin gorden itu, Pak, yang bisa nutup sendiri itu loh, Pak. Gorden Oh, otomatis canggih kan? dari dinamo. Nah ya, Anak-anak bikin jadi itu. itu. Oke. Jadi. Alhamdulillah jadi. Terus, nggak ada rencana memproduksi itu. Nah,
itu. Nah itu. Nah itu Pak. Eman loh Pak, kalau itu bisa sampai masuk ke ranah produksi luar biasa. Itu baru ngomong kewirausahaan. Kadang orang P5 itu selalu identik dengan kewirausahaan, tapi hanya formalitas saja, nggak sampai pada pengembangan. Ya, yang saya harapkan kan ada kearifan lokal dari yang Pak Wahyu ceritakan. Setelah itu jadi, ada uji kelayakan, diproduksi. Wah keren kalau sampai itu. Saya tahu waktu di Cianjur itu, saya waktu di sana itu produksi makanan, produksi makanan kayak snack. Dan itu akhirnya dibuatkan home industri sampai pada apa itu namanya izin IRT itu ya, izin produksi itu apa. Nah itu keren itu kalau sampai bisa menghasilkan. Ya Pak Wahyu ya. Iya, Pak. Nah Pak Wahyu kan ngajar agama di sekolah. SMA Pak. Oh SMA, materi SMA elemennya apa aja Pak Wahyu? PAI? Ada 5, Al-Quran, Al-Quran hadis, akidah, akhlak, SKI, sama fikih. Ah, SKI sekarang saya tanya. SKI itu apa aja materinya? Yang saya ingat di kelas 10 itu ada ini perjuangan dakwah Rasulullah. Terus Terus di kelas 3 ada ini Pak, masuknya Islam di Indonesia. Nusantara. Jangan ngajar itu, jangan ajarkan itu. Oke, tahun kemarin Pak, Melalui karena siapa masuknya Islam ke Indonesia itu? kalau saya masuknya, Dia yang jenengan ketahui itu. oke. Untuk yang masuknya Islam di Nusantara, kalau pendapat saya atau dari materi itu ada beberapa cara Pak. Satu yang paling terkenal itu dari dagang, jalur dagang. Nah, jalur dagang ini persepsi saya ada dua, Pak. Mm-mm. Satu memang benar-benar dakwahnya itu dari proses perdagangan. Dari perdagangan secara Islam. Jadi Mm-mm. timbangannya pas, ininya pas, terus tawar-menawarnya juga pas. Lalu orang-orang pribumi itu tertarik, loh ini apa? Nah, jadi benar-benar orang itu masuk gara-gara jalur perdagangan dalam artian dagang asli. Yang kedua, menurut perspektif saya yang jalur perdagangan itu memang ulama-ulama masuk itu kan kita Nusantara itu dikenal dengan jalur maritim, Pak. Jalur Betul. dagang maritim lah. Mereka masuknya itu lewat situ, numpang-numpang kapal-kapal dagang, ulama-ulama masuk. Nah, masuknya Islam dari jalur perdagangan, artinya ulama ini ke sini datangnya itu lewat situ, lewat jalur dagang. Abad berapa Pak itu masuknya itu? Pertama kali. Kurang lebih. Ya, Pak. Lupa, Pak. Abad 7 Masehi Pak 6 Wahyu. atau 7 ya. Ya. Baguslah Pak Wahyu. Yes. Cukup. Langsung ke Pak Ramadan aja. Monggo Pak Ramadan. Langsung. Mas Ramadan, silakan. Ya, kami matur nuwun. Nggih, Pak Wahyu. Ngapunten Bapak, ini gandol. Oh iya, nggak apa-apa. Santai Bapak. aja. Nggih. Oke, baik. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya meliputi tentang modul ajar Pak Wahyu. Saya kira modul ajarnya Pak Wahyu ini yang termasuk yang sangat saya suka. Saya suka karena kompeten Alhamdulillah. itu bagus dan lengkap, ngoten nggih, dan lengkap. Nah, tapi tetap harus ada penguatan nggih Pak Wahyu nggih, sehingga nanti bukan hanya nanti kita menerapkan contoh, tapi benar-benar paham tentang kompeten-kompeten tentang modul ajar tersebut. Contoh seperti Pak Wahyu, kompetensi awal itu apa Pak Wahyu? Ini Pak, kompetensi yang dimiliki oleh siswa sebelum pembelajaran dimulai. Jadi Oke. awal modal yang dimiliki siswa itu paham Oke. mengenai apa saja. Betul. Terus yang kedua, target peserta didik itu apa Pak? Target peserta didik kalau di saya itu ada reguler, artinya itu anak-anak dengan kondisi reguler itu bisa mengikuti. Terus kalau dilihat dari tujuan pembelajaran, kita punya target anak-anak itu satu sesuai dengan tujuan pembelajaran, itu berarti mampu menjelaskan
dalilnya, pengertiannya, ketentuan-ketentuannya. Terus di ranah sikap, mereka mampu untuk menerapkan sikap tanggung jawab dan lain sebagainya, menepati janji sebagai implementasi. Nah, karena saya bahas pernikahan berarti bertanggung jawab dalam berkeluarga dan lain sebagainya. Sudah, Pak. Jadi, lebih simpelnya itu ya kita tuliskan saja untuk target peserta didik reguler atau tipikal. Oh, betul. Tipikal itu maksudnya apa? Ada yang siswa itu yang di bawah rata-rata, ada yang di atas Di atas rata-rata. seperti itu, nggih. Jadi kalau sekolah reguler biasanya reguler itu cukup. Oke. Baik. Lanjut, selanjutnya adalah tentang model, Pak. Model pembelajaran yang sudah kita pelajari apa saja kemarin, Pak? Ada PBL, Problem Based Learning, ada PJBL, Project Based Learning, DBL, diferensiasi, terus TPAJK. TPAJK kan itu apa, Pak? TPAJK itu teknologi, T, P-nya itu pedagogical, C-nya itu konten, A-nya itu K-nya ke knowledge, Pak. Oke. Pak, untuk masukan sedikit tentang metode pembelajaran. Ini hati-hati untuk memasukkan metode pembelajaran, Pak ya. Kalau memang metode itu tidak dilaksanakan di pembelajaran, maka jangan dicantumkan. Nah, hati-hati. Nanti kalau dengan nanti di PPL itu mencantumkan metode pelajaran ini, terus contoh role playing, misalnya. Ternyata di kegiatan pembelajarannya itu tidak ada. Nah, itu kan berarti salah itu nanti. Baik, selanjutnya Pak, tujuan pembelajaran itu diambil dari mana? TP itu diambil dari CP, Pak. Breakdown dari capaian pembelajaran. Kalau sudah CP, terus alur tujuan pembelajaran ATP. Terus untuk merangkai kalimat TP itu pakai rumus apa, Pak? Kemarin ini pakai rumus ABCD, Pak. ABCD. Apa itu, Pak? A-nya itu audience, B-nya itu behaviors, C-nya itu condition, D-nya itu degree. Degree, saya kira juga bagus ini sudah gitu. Pemahaman bermaknanya juga boleh dengan kalimat sendiri itu boleh sekali. Saya kira kalau jenengan ini guru SMA wajib ini semua pembelajaran harus berbasis teknologi, Pak nggih? Wajib itu. Kebetulan kalau SD itu masih sunnah gitu nggih. Tapi saya wajibkan akhirnya. Tadi saya tanya-tanya. Selanjutnya Pak, terus terakhir ini adalah PTK. Menurut jenengan PTK itu apa dan tujuan PTK itu apa? PTK itu penelitian tindakan kelas, tujuannya itu satu, setahu saya itu untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di kelas. Jadi di kelas ada masalah, kita teliti dengan PTK itu tadi, nah nanti diharapkan hasil dari PTK itu bisa memperbaiki permasalahan yang ada di kelas itu tadi. Oke, sudah beres kalau gitu, nggih. Saya kira nanti PPL jenengan sudah siap, nggih, sesuai dengan modul yang sudah kita sepakati kemarin-kemarin itu, nggih, itu sudah bagus. Tinggal nanti menyesuaikan dipraktekkan saja. Sekarang Pak ngaji surat Atin, Pak. Atin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radatnahu asfala safilin. Illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallah. Baik, enggak. Terakhir, yakni tuliskan surat Ali Imran ayat 191, Pak. Tuliskan surat Ali Imran 191, difoto, terus dikirim ke saya dan ke Pak Mif secara jabri. Ngoten nggih? Insyaallah siap, Pak. Baik.
saya kira sudah bagus, Pak. Mantap Nggih. Pak Wahyu. Yang penting tinggal fokus ke belajarnya, persiapan UPIN dan UP-nya ya. Oke, Bapak. Nanti Terima kasih. bintangnya, layoutnya. Kalau PPL ini saya kira sudah seperti jenengan lakukan di sekolah-sekolah pada umumnya. Tinggal merekam videonya aja nanti. Ya, wes, selamat Pak Wahyu. Terus Terima kasih. belajar dan terus semangat. Semoga lancar, sukses. Amin. Mohon doanya, Pak Abi, Oke, Pak Min. amin, amin. Nggih, Pak. Amin, amin. Nggih, monggo Yo, bisa keluar. Betul. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. salam.